pagi, pemirsa. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang isu LGBT yang dimana kita terdapat dua narasumber, yaitu yang melihat dari sisi pro dan kontra. Nah, jadi kita akan mulai dari sisi pro, yaitu Mas Rian. Boleh ceritakan secara singkat bagaimana Anda melihat isu LGBT ini dari perspektif pro? Sebenarnya sederhana sih Pak. Ini soal kemanusiaan dan hak sipil. Dan juga mereka warga negara yang sah. Jadi mereka berhak mendapatkan hak perlindungan hukum dan juga hak bekerja yang sama tanpa didiskriminasi. Sebentar Yan, kita kan hidup di masyarakat yang menjunjung tinggi norma sosial dan iman yang kuat. Jika atas nama HAM semua dibebaskan, maka bisa mengikis norma dan tatanan sosial yang sudah ditentukan sebelumnya, bukankah begitu? Saudari Rita, dari sisi psikologis, penolakan yang keras justru buat mereka depresi atau menutup diri. Kita harus paham ini soal identitas psikologis. Mereka butuh dirangkul sebagaimana sesama manusia, bukan malah dikucilkan. Oke, kita sudah melihat dari kedua sisi. Sekarang kita akan mendengar dari sudut pandang iman kekristenan dan nilai-nilai Alkitabiah. Silakan Mbak Laras bisa menceritakan bagaimana Anda melihat ini dari sisi Alkitabiah gitu. Kalau kita bicara soal nilai Alkitabiah, kita bisa lihat di Kitab Kejadian. Di situ ada kisah penciptaan di awal. Dan Tuhan menciptakan manusia itu dengan dua gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan kemudian mereka akan disatukan dalam hubungan pernikahan yang kudus. Lalu Tuhan juga sudah menetapkan bahwa prinsip hubungan dalam iman Kristen itu harus heteroseksual, yaitu hubungan dari perempuan dan laki-laki, bukan homoseksual. Jadi, kalau bicara soal iman kekristenan, kami tidak bisa berkompromi soal LGBT ini. Tetapi bukankah esensi utama ajaran Alkitab Bela Kasih? Seharusnya tidak ada penghakiman. Nah, justru itu poinnya Rian. Di sini berlaku prinsip kasih Kristus, di mana memegang teguh firman Tuhan sesuai desain awal pernikahan, yang dimana Alkitab juga melarang kita untuk membenci orangnya. Berarti setuju ya kalau mereka tidak boleh dikucilkan atau diperlakukan kasar? Betul, kita menolak perilakunya karena tidak sesuai dengan standar Alkitab, tetapi kita harus mengasihi manusianya. Menegakkan firman Tuhan itu harus, tapi menyebarkan kasih tidak melalui caci maki atau kekerasan terhadap orang tersebut. Menarik sekali. Jadi dari kubu kontra pun melihat sisi Alkitabiah itu secara seimbang, yaitu dari ketegasan prinsip awal dan juga kelembutan dalam kasih. Benar Pak, beda pandangan atau prinsip Alkitab itu boleh, tapi jangan sampai menghilangkan rasa kemanusiaan kita. Closing statement yang bagus banget. Intinya kita bisa berbeda prinsip dan argumen, tapi cara kita memperlakukan sesama manusia itu harus pakai etika, hati, dan kasih. Terima kasih untuk semua para narasumber dan atas obrolan yang singkat pada pagi hari ini.